lahir dengan wajah jelek, ya dengan mungkin sedikit kekurangan ataupun dengan masalah yang bertubi-tubi gitu, jangan pernah takut dan jangan pernah merasa bahwa Allah tuh tidak adil, ya. Jangan merasa kok saya dilahirkan dengan kondisi gini, dengan keluarga gini, seandainya saya lahir dari keluarga sultan gitu kan. Ya, jadi kita tuh punya takaran yang berbeda-beda, kita punya ujian yang berbeda-beda, tetapi tujuan kita sama, yaitu surga. Ya, dan jangan jadikan dunia ini seperti satu penderitaan. Misalnya kamu lahir cacat. Cacat kamu juga sementara, kawan-kawan. Paling lama berapa tahun sih kita cacat? Ya, paling 70 tahun, 80 tahun gitu kan. Kamu terlahir jelek misalnya, ya, agak beda. Agak beda wajah kamu dengan orang lain gitu. Misalnya hidungnya rata gitu kan, nggak ada hidung gitu, rata. Ya nggak masalah, cuman berapa lama sih gitu. Jadi kita di dunia ini ya sabar saja. Ya, di Islam kan kita diajarkan untuk ikhlas ya, menerima segala apa yang terjadi dan yakinlah bahwa semua yang terjadi itu ya karena Allah gitu. Atas izin Allah, kalau bukan atas izin Allah ya kita nggak bisa. Ya, bahwa semua yang terjadi itu ya karena Allah gitu. Atas izin Allah, kalau bukan atas izin Allah ya kita nggak bisa. Aduh, ini kok banyak kali yang feedback ya. Ku turunkan aja Bang Jamal. Ya jadi ini yang berbeda dengan agama lain. Kalau di agama lain ya itu agak berbeda. Terutama mungkin di agama lama saya ya, yang menganggap bahwa terlahir di dunia itu memang satu hal yang pasti, kita nggak bisa milih gitu. Kita nggak bisa milih mau gimana, dan konsep keadilannya itu gimana nggak jelas. Ya, menurut saya. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Mana tahu kalian bisa menjelaskan dengan cara yang lebih baik ya. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Oke, saya tambahin ya, Bang Julius. Jadi yang pertama ketika kita menyikapi beraneka ragam manusia di dunia ini, ada yang jelek, ada yang buruk, ya kan? Ada yang cacat, ada yang lumpuh, ada yang perkasa. Itu kita kembalikan kepada Allah, karena Allah itu tidak pernah memandang fisik, ya, tidak pernah dipandang fisiknya cantik dan sebagainya, tidak. Tapi yang dipandang Allah itu adalah hatinya. Semua manusia di hadapan Allah itu sama, kecuali yang membedakan itu adalah ketakwaannya. Makanya ada ayat yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Nah, disitulah nanti letak kemuliaan manusia itu. Bukan dia pincang, dia paling ganteng, paling gagah, paling kaya, itu yang mulia di sisi Allah, bukan. Tapi siapa yang paling bertakwa, itulah yang mulia di hadapan Allah. Walaupun dia seorang budak belian, hitam, legam, dekil, ya kan, tapi dia bertakwa. Itu lebih mulia di hadapan Allah daripada seorang raja yang kaya raya, ganteng, ya kan. Itu nggak ada apa-apanya. Di hadapan Allah nggak ada apa-apanya seperti itu. Yang berharga di depan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian diciptakannya cacat dan sebagainya, itu ujian, betul sekali. Ujian untuk diri sendiri dan ujian untuk orang lain. Bisa juga ujian untuk orang tuanya. Seberapa tabahkah dia menjalani ujian ini? Diberi anak yang kurang sehat, kurang sempurna, ya. Itu sebagai ujian untuk orang tuanya, bisa ujian untuk dirinya. Apakah ketika diuji semacam itu kamu masih mampu bersyukur dan sebagai sehat gitu kan. Pernah saya itu menangis. Saya melihat ada satu orang yang kakinya hanya sebelah. Itu sholatnya lebih tekun daripada dia. Nah, ini menjadi itibar buat saya, introspeksi diri. Ya Allah, saya diberi kelengkapan sempurna, semuanya sempurna. Dari jari saya sempurna, kaki sempurna, tidak ada ibaratnya berjalan bumi nggak goyang gitu kan. Tapi kenapa saya kurang bersyukur? Kok saya kalah sama dia yang engkau beri fisik secara cacat, tetapi dia begitu bersyukur, ya Allah. Nah, disitulah menjadi itibar untuk orang lain, ya, karena apapun yang terjadi ini, sekecil apapun yang diciptakan Allah di dunia ini, sebagaimana Allah katakan tidak sekecil apapun yang diciptakan Allah itu kecuali pasti ada manfaatnya, kan begitu.
ayatnya di dalam surah Al-Baqarah itu jelas sekali ya, Rabbana ma khalaqta la batila. Jadi yang diciptakan Allah itu nggak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada manfaatnya, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Begitu Bang Julius, terima kasih. Oke ya, penjelasan yang luar biasa ya. Jadi segalanya itu pasti ada tujuan. Ya, Allah itu tidak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka percayalah bahwa Allah itu punya rencana. Ya, dan apapun masalah yang kita hadapi, ingatlah, ya masalah itu pasti akan lewat juga gitu. Di dunia ini nggak ada yang abadi, masalah nggak ada abadi. Dan kita juga. perlu diketahui Bang Julius, Allah tidak pernah dituntut atas perbuatannya. Oke. Makanya Allah tidak perlu ditanya apa yang dia buat, tapi kita yang akan ditanya oleh Allah, kita yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ketahui. Oke, siap ya. Jadi memang bagaimana firman Allah Ta'ala sedikit-sedikit mentambah. Ya. Bagaimana Allah. Aduh, kejeda Bang. Aduh, ini kok live-nya dijeda-jeda nih. Ya, ini Bang Jamal saya turunkan lantaran tadi Abang feedbacknya besar kali Bang. Noise Karena kuat, iya. ya noise-nya terlalu kuat. Nanti kasihan teman-teman yang lagi live ini. Kerjakan, dikarenakan semua ya Allah ciptakan semua. Diulangi lagi Bang, tadi kejeda Bang. Diulangi lagi Bang, tadi kejeda Bang. Aduh, kejeda lagi. Ya mungkin signalnya diperbaiki dulu ya. Iya, supaya kejeda-jeda Bang. Iya, nanti lagi aja lah, turun dulu aja baru naik lagi. Coba siapa tahu udah baik, silakan Bang. Diulang lagi Bang. Allah Ta'ala tidak mempertanyakan yang telah Allah ciptakan. Karena kenapa? Semua yang Allah ciptakan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhir. Itu. Halo. Ya, Oke. ya. Oke, mungkin dari Itu sedikit, Slamet Bang. ada yang mau disampaikan? Itu sedikit, Oh, Bang. banyak. Ya, silakan. Ya, jadi pertama mengenai tujuan manusia diciptakan, itu ada dua. Pertama di surah Al-Baqarah ayat 30 yang tadi sudah dibacakan gitu. Kenapa? Karena Allah berkehendak menjadikan khalifah di bumi. Hendak menjadikan sebuah pemimpin, sebuah penguasa di bumi gitu. Untuk mengatur segala kehidupan di bumi ini. Lalu kemudian selain itu untuk apa lagi? Untuk beribadah kepada Allah, itu di Az-Zariyat ayat 56. Jadi nggak ada tuh mengenai mengenai diciptakan untuk berdosa waris. Nah, itu nggak ada kalau dalam Islam gitu. Karena itu nggak dapat logikanya. Ya, kok Tuhan nyiptain manusia berdosa waris itu gimana maksudnya? Kan itu nggak nyambung. Terus oh gitu. Terus ditanya lagi misalnya, kenapa dikeluarin dari sorga kalau begitu? Ya karena memang sorga bukan dunia, sorga itu di langit gitu. Sehingga walaupun Nabi Adam alaihissalam enggak melanggar perintah Allah yang mengenai makan makan buah khuldi itu, Terlarang. pasti nanti akan ada waktunya Nabi Adam alaihissalam keluar. Cuma qadarullah Nabi Adam alaihissalam keluarnya itu gara-gara melanggar perintah Allah yang pertama, khilaf gitu, kena khilaf di situ, makanya keluar. Ya memang Gitu dibikin kalau khilaf. dalam Islam. Ya, Ya memang dibikin khilaf. iya gitu. Supaya Karena Allah itu nggak zolim. Allah sudah tahu Supaya bahwa Allah dia itu akan nggak zolim, ya. Supaya Allah itu nggak zolim mengusir Adam tanpa sebab. Masa orang udah enak-enak di surga tiba-tiba disuruh turun? Kan zolim namanya. Makanya harus ada penyebab di situ Bang Kores. Ini ada pertanyaan bagus. Ustadz mau nanya, kalau surga saja yang diciptakan, apakah masih ada yang bersujud kepadanya? Jawabannya sangat jelas ketika kita mau sholat. Kita berikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sujud kita, sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah, bukan untuk surga. Mau diciptakan surga atau neraka, kalau diperintahkan Allah beribadah, ya beribadah. Karena ibadah kita bukan untuk surga, bukan untuk neraka, tapi hanya untuk Allah saja. Singkat jawabannya. Terima kasih. Betul. Dan itu juga mau di Pluto, di Mars atau di galaksi yang lain selain Bima Sakti,
Az-Zariyat ayat 56 itu diciptakan untuk beribadah kepadaku. Tuh. Ya seperti yang saya baca tadi bang. Tuh, sahih, Oke. sahih. Mungkin karena belum ada teman-teman Kristen, mungkin ada yang bisa menjelaskan dari Ustadz Sugi nih. Kalau dari teman-teman Kristen nih, selama Ustadz Sugi diskusi, apa yang mereka jawab? Kenapa Tuhan menciptakan manusia di bumi nih? Nah, kalau saya yang ditanya soal itu kan jelas sekali sebenarnya hampir sama sih ya antara Bible dengan Al-Quran. Apa tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia itu sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Kejadian 1, 26, 27 itu kan baiklah mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Untuk apa? Untuk menguasai bumi, menguasai ikan-ikannya dan sebagainya seperti itulah. Jadi tujuannya sebenarnya sama, untuk menjadikan penguasa, menjadikan khalifah di muka bumi itu. Cuma kadang orang Kristen ini saya lihat sering berasumsi Tuhan itu menciptakan Adam itu awalnya kekal, ya, dia tidak akan mengalami kematian. Padahal tidak ada ayat itu mengatakan bahwa manusia itu diciptakan kekal, itu nggak ada di dalam Bible. Tapi patokannya itu gara-gara upah dosa adalah maut. Iya, upah dosa adalah maut. Di situ kan tidak bisa diartikan maut yang sebenarnya. Bukankah Kristen mengatakan itu maut itu artinya jatuh dalam dosa? Kalau itu diartikan secara harafiah, maut di situ adalah mati. Seharusnya Adam mati pada saat memakan buah itu. Kan jelas sekali ayatnya. Tetapi mengenai buah yang di tengah taman itu janganlah kamu makan, karena kamu akan mati pada saat hari memakannya. Faktanya Adam kan nggak mati. Nah nanti Kristen ngelesnya itu, itu mati rohani, itu mati ditinggalkan Tuhan. Bukan. Kadang-kadang kan dibilang begitu. gini, satu hari di surga berapa ratus tahun di dunia, 100 tahun gitu. Itulah dia turun ke dunia 1000 tahun. lama matinya. 1000 tahun. Itu bisa kita apa ya? Kalau memang satu hari bagi Tuhan itu 1000 tahun, kenapa Tuhan istirahatnya cuma 24 jam? Setelah 6 hari lamanya Allah menciptakan menciptakan langit dan bumi, maka pada hari yang ke-7 dia berhenti dari segala pekerjaannya untuk istirahat. Keluaran 31 ayat 17 atau 14. 17. Ya itu patokan waktu bumi pula ya. Nah ya itu kok patokannya bumi. Katanya hari Tuhan itu 1000 tahun. Tapi kenapa hari kudus bagi Tuhan cuma 1 hari? Seharusnya kan 1000 tahun, itu satu. Yang kedua, ini kalau dianggap itu 1000 tahun, ini akan sungguh tidak logis begitu. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 11 sampai ayat 13, di situ dikatakan tumbuh-tumbuhan diciptakan hari ketiga. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Sekarang kalau 1 hari usianya 1000 tahun, tunjukkan kepada saya biji-bijian apa yang bisa tumbuh dalam waktu 1000 tahun. Dia memerlukan untuk tumbuh itu memerlukan waktu 1000 tahun. Tetapi kalau mengacu kepada waktu yang pendek 24 jam, tunjukkan juga kepada saya biji apa yang bisa tumbuh dalam waktu 24 jam. Mumet enggak? Oke. Cuman ada satu juga yang menarik. Jadi kalau Adam itu upah dosanya maut, Adam mati, apakah dia akan dibangkitkan lagi? Terus dibangkitkan dia di mana gitu kan? Kalau misalnya dia di surga mati nih, ya. Terus apakah dia langsung diadili atau dia harus tunggu kiamat dulu? Sedangkan kiamat itu kan terjadi patokannya bumi gitu, ya. Patokannya manusia gitu. Kalau Adam langsung auto mati, dia mau kapan dibangkitkan? Ini juga membingungkan ya. Ya itu. Hah? Iya. Kalau di Islam kan tidak seperti itu. Kamu akan menjadi manusia tercela. Kalau makan buah itu, kamu akan menjadi orang yang zalim. Bukan dikatakan mati di situ. Akan menjadi manusia yang zalim. Nah, memang di dalam Bible ini banyak sekali menemui problem gitu ya. Termasuk ketika makan buah itu. Kalau Adam makan buah itu, kalau kita lihat efeknya, kalau memang itu benar ya, bukankah dengan cara makan buah itu Adam itu menjadi mengenal peradaban, mengetahui yaitu rasa malu. mengambil
daun-daun surga, daun-daun apa di Taman Eden untuk dijadikan cawat. Berarti dia sudah mengenal peradaban. Coba kalau dia nggak makan itu, apakah kira-kira Adam mengenal peradaban? Tentu kehidupan manusia ya seperti monyet. Aku ilustrasikan Telanjang. gini, Ustadz Sugi, aku Ya. ilustrasikan gini. Seakan-akan sebelumnya itu dia kayak orang gila, tiba-tiba dia jadi sadar gitu. Misalnya nih Kores nih, Ya. dia gila, dia nggak tahu Kores apapun lagi. gitu kan. Ya dia telanjang, begitu kubalokin dia tiba-tiba teng gitu kan, jadi sadar. Rupanya aku salah selama ini gitu. Lah ya kayak gitu kok disalahkan gitu loh. Perlu diingat ya Bang Julius, untuk mewujudkan keinginan Tuhan, ya itu memang Adam harus makan buah itu. Apa manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah untuk bisa manusia itu seperti sifat Tuhan, di situ bukan rupa sebenarnya ya, tapi sifat. Untuk bisa mempunyai sifat sebagaimana Tuhan mengerti yang baik dan buruk harus makan buah itu. Kalau tidak makan buah itu manusia nggak bisa seperti Tuhan. Makanya betul yang dikatakan oleh iblis ya, kamu tidak akan mati, melainkan kamu akan seperti Allah mengetahui baik dan buruk. Nah di Kejadian 3 ayat 21 dibenarkan oleh Tuhan itu. Berfirmanlah Allah, manusia sesungguhnya sudah menjadi salah satu dari kita, mengerti yang baik dan buruk. Maka jangan lagi tangannya dibiarkan untuk mendapatkan buah yang bersisi kehidupan kekal, supaya tidak hidup kekal. Kan begitu. Coba kalau nggak makan itu, apakah kehendak Tuhan di Kejadian 1 ayat 26 itu terjadi? Tidak terjadi. Karena manusia nggak akan bisa seperti Tuhan. Nah kayak gitu kok dikutuk, padahal dia sendiri yang berencana, ternyata setelah terwujud, Tuhan takut disaingi. Nggak boleh manusia seperti Tuhan, padahal di awal manusia harus seperti Tuhan itu tadi. Mumet nggak? Mumet. Bingung jadinya. Ujung-ujungnya apa? Kekristenan harus berterima kasih dengan dosa waris yang ada. Karena dosa warislah teknologi-teknologi di dunia ini ada. Kan gitu jadinya. Itu betul, makanya kalau HP iPhone itu simbolnya apel yang digigit separuh. Maksudnya kalau Adam tidak makan buah, kamu nggak mungkin punya HP. Tega tuh, ya kan simbolnya kan apel digigit kan? Iya betul. Itu filosofi waktu dia Steve Jobs ciptakan tuh lagu. apa ya? Dia tuh Yahudi ya. Steve Jobs religion coba. Yahudi. Iya. Naikin Jamal Itu- tuh bang. Maksudnya seperti itu, kalau manusia nggak makan buah terlarang, kamu nggak akan maju hidupmu. Oke. Naikin siap. Jamal bang. Hah? Naikin Jamal tuh di bawah. Oh iya, soalnya tadi suara dia agak susah. Ya, dicoba lagi. Coba dicoba lagi. Ya ini kalau bisa saya berharap teman-teman Kristen lah ya menjelaskannya, biar kita juga tahu gitu. Karena memang yang lebih cocok menjelaskan teman-teman Kristen, walaupun kita sering ya diskusi dengan teman-teman Kristen, sehingga ada sebagian yang ya kurang lebih kita tahu lah jawabannya akan ke arah mana. Iya, betul. Cuman yang jadi masalah beda dengan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu feedback bang. Kalau Al-Quran nggak bisa nih bang Jamal. Nggak bisa bang, feedback bang. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ya tidak mengatakan Adam itu sebelumnya telanjang. Oh tidak, justru berpakaian dia. Setelah makan buah itu, ya barulah pakaiannya terlepas. Nah, kalau di Islam seperti itu. Bedanya di situ. Kalau di Bible, Adam dulunya telanjang, setelah dia makan matanya terbuka, baru ngerti malu sehingga mengambil daun-daun surga untuk dijadikan cawat. Sementara di Islam tidak, Adam sudah cerdas, sudah mengerti baik dan buruk. Ya, sudah berpakaian, hidup mulia. Setelah makan buah itu, maka dia jadi terhina. Nah, itu bedanya di situ. Nah, kemudian yang bikin saya agak bertanya-tanya lagi, ketika Adam dilarang makan buah itu berdasarkan Bible ya, itu Adam belum mengerti baik dan buruk. Bagaimana mungkin orang yang belum mengerti baik dan buruk dikasih peraturan lalu melanggar dihukum? Ini nggak masuk akal. Kecuali kalau dia itu sudah ngerti baik dan buruk, begitu dikasih aturan dia melanggar.
dihukum wajar. Tapi kalau belum mengerti baik dan buruk, dikasih aturan dia melanggar, dihukum. Nah, itu yang salah yang ngasih hukuman. Contoh Sama seperti kayak mungkin bayi ya, mungkin kayak bayi gitu Iya. ya. Bayi buat salah, Mm-mm. gimana caranya kita hukum bayi gitu? Iya. Di Islam sendiri kan begitu Bang Julius. Orang Islam yang belum akhir balik, walaupun dia nggak sholat, itu nggak ada hukumannya. Dia belum dikenai syariat. Di negara kita, kenakalan anak-anak di bawah umur itu nggak dipenjara. Hmm. Belum bisa dipenjara itu. Orang gila, ya, yang dia kan nggak ngerti baik dan buruk di dalam Islam, apa dihukumi dia masuk neraka? Tidak, nggak ada hukumannya. Ya, Gitu Bang, loh. kalau orang gila ya memang sudah betul tidak dibebankan kepada hukum. Dia tidak ada hukum sama sekali. Kecuali kalau dia sudah sembuh daripada gilanya, dia baru dibebankan hukum. Betul, betul sekali itu. Karena peraturan itu hanya bisa diperlakukan kepada orang yang normal. Sementara Adam ini belum normal dia. Belum mengerti baik dan buruk. Kenapa saya katakan itu belum mengerti baik dan buruk? Karena mengenai pengertian baik dan buruk itu masih tersimpan di dalam buah terlarang itu. Setelah dimakan barulah dia bisa membedakan ini baik, ini buruk. Nah, orang belum mengerti baik dan buruk kok dihukum. Nah, dari sini saja udah batal itu, dosa waris itu udah nggak jalan itu, nggak masuk akal gitu. Kasihan ya, ya memang konsepnya itu kasihan gitu. Orang belum bisa membedakan kok dikasih hukuman. Ya, mungkin dari Bang Vincentius ada yang mau ditanggapi? Ya, sebelumnya Assalamualaikum Bang Vincentius. Bang Rendra. Salah. Waalaikumsalam. Nggak ada warahmatullahi Yahudinya wabarakatuh. Steve Jobs itu. Steve Jobs itu ternyata bapaknya Ateis. Muslim. Bapaknya. Oke, mungkin dari Bapak aslinya Muslim. Bapak dari Rendra. aslinya Muslim. Iya, tapi bapaknya udah lama cerai. Dia kan nggak ikut bapaknya. Iya. Iya, terus diadopsi sama orang, diadopsi, dikasih si orang tuanya ini milih orang tua adopsinya itu yang Katolik gitu. Tapi nggak ngambil Katolik ternyata. Iya, dia jadi Buddha. Ujung-ujungnya jadi Buddha ternyata gitu. Karena banyak juga orang-orang di luar itu suka meditasi. Oke, silakan dari Rendra. Loh, aku dibilang ngarang, guncang deh Steve Jobs itu bapaknya Muslim. Syukurin loh. Mau mampus. Siapa tuh? Ini nggak Forget. ada Kristennya ya di atas ini ya. Ini baru kita pancing ini. Jadi itu ikhwan ya, Steve Jobs itu bapaknya Muslim. Tapi pindah ke Buddha dia akhirnya si Steve Jobs ini. Iya, karena ada DNA-nya yang pernah menuhankan manusia, menuhankan satu Tuhan, Bang. Makanya Steve Jobs nggak mau dia punya Tuhan banyak-banyak. Oke, mungkin silakan Rendra. Menurut pandangan Rendra nih, gimana nih? Kenapa kita diciptakan di dunia? Diciptakan di dunia itu sampai sekelas band Dream Theater di barat aja nulis lagu Spirit Carries On. Itu kan liriknya dalam tuh. Where did we come from? Why we here? Itu dalam itu liriknya, karena di dalam Bible tidak diajarkan sedetail Islam tentang hereafter, tentang hari akhirat. Iya, iya, iya. Ya kan? Ini pertanyaan yang paling dalam. Untuk apa kita itu ada di sini? Hanya untuk beribadah kepada, masih menerka-nerka. Gue ini dari mana sih asalnya pertama itu? Kita ini dari mana gitu? Kok tahu-tahu lahir di dunia ini, terus kenapa kita di sini gitu? Tanda tanya besar, karena mereka nggak ada satu pedoman, satu guidance gitu ya. Satu guidance yang membuat mereka itu hilang keresahannya. Karena selama ini lagu itu ditulis itu dari keresahan yang paling dalam, sehingga menghasilkan lirik-lirik yang juga dalam gitu. Makanya
Twitter menghibur dirinya di terakhir kan, if I die tomorrow because I I'll be believe. alright. Iya Then kan? after we're gone, spirit scary zone. Tuh. No, Terlalu what, Kristen ini lagunya. what? Cencel. Jadi dia percaya untuk menghibur keresahannya dia percaya bahwasannya ya spirit carries on gitu. Tapi kan apa ya, hereafter di alam barzah itu apa kayak gimana, sambil menunggu ya kan, terus nanti ada hari kebangkitan, ada mizan, ada siratal mustaqim, itu nggak dijelasin gitu loh. Makanya mereka ya begitu sampai buat lagu seperti itu. Oke. Tapi ada satu yang menarik ya, koreksi saya kalau salah ya, teman-teman Kristen, mohon maaf kalau ada salah. Sepengetahuan saya gitu, di kekristenan tuh konsepnya adalah manusia ini bukan diciptakan sama Tuhan. Ya, manusia ini bisa tercipta karena bapak mama kita ciptakan kita gitu. Betul. Ya, jadi ya bapak mama kita kalau nggak ciptakan kita nggak bisa gitu. Jadi memang istilahnya bukan Tuhan yang menentukan, oh siapa nih gini, enggak. Tapi memang udah terlanjur. Jadi yang diciptakan tuh cuma Adam dan Hawa, selebihnya ngalir sendiri gitu. Ya, Itu selebihnya yang dikatakan John Peter itu. selebihnya otodidak dilahirkan katanya begitu. Otodidak. Makanya bingung juga Bang kalau kita bilang kayak gitu kok Joel ya. Hmm. Sekarang gini deh. Ada orang yang menikah itu sampai puluhan tahun, dia nggak dikaruniai anak loh. Apakah itu karena apa? Karena cara posisinya salah atau gimana, kan nggak mungkin juga kan gitu kan. Bahkan sampai berjuang ke bayi tabung juga nggak dikasih gitu karena gagal gitu kan. Nah itu juga nggak bisa kalau otodidak langsung bisa langsung bisa beranak pinak dengan sendirinya gitu. Nggak kayak binatang lah. Manusia ini ada sesuatu yang menjadikan dan ada sesuatu yang tidak ada suatu kuasa gitu. Tapi Beda kalau sama- binatang ada yang mandul nggak ya? Aku belum pernah dengar. itu, Ada Bang. lah. Ada juga ya? Ada. Ya ada Bang, tapi kan perbandingannya dibanding manusia kan sedikit gitu loh. Karena kalau abang lihat nih toko jual ke peternakan ayam ya, terutama ayam petelur, Nah, karena hampir kalau tiap hari kucing nggak, Nih Bang Julius, contoh sapi kalau dia mandul itu gemuk banget itu sapi itu. Kalau dia mandul, kata orang Jawa itu gemuk banget itu. Yang lebih hebat lagi itu kambing. Kambing ini walaupun tidak ada laki-lakinya, dia itu menggosokkan badannya ke dinding atau ke kayu bisa hamil. aduh, Iya. serius? Kambing iya. Serius. Oh, saya pernah punya kambing tanpa ada jantannya hamil kok. Gimana ceritanya? Serius itu. Itu Iya, dia menentang menggosokkan biologi. Untuk kawan-kawan. badannya. Oke, mungkin di sini ada yang baru Bukan, ini ya, ada Bang Adam. coba dicek dalam ilmu biologis paternogenesis. Nah, itu seru tuh. Bisa Oke, hamil. Jadi kalau Maryam hamil tanpa ada seorang ayah lalu dianggap Tuhan, bagaimana dengan kambing yang hanya menggosokkan badannya bisa hamil? Mau dijadikan Tuhan juga itu? Lucu lucu. Oke, iya betul. Kambing tidak perlu penjantan, benar ya? Saya baru tahu. Oke, di sini ada Bang Anonim nih. Ya, selamat malam Bang Anonim. Nah, itu yang namanya paternogenesis tuh itu namanya. Banyak binatang-binatang yang bisa begitu. Bukannya, oke. Mungkin ya silakan Bang Anonim, perkenalkan diri dulu. Ini ada yang tanya nih, Ustadz Sugi, apakah dalam kekristenan tidak tahu proses peniupan roh? Kristen ini nggak tahu soal embriologi. Setahu Nggak tahu, saya ya. di dalam Ayub 10 ayat 10, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Sejak kapan manusia dalam perut ibu itu seperti sabun batangan itu sejak kapan? Nggak ada itu. Kalau Nah, saya jadi- lihat mungkin gini Ustaz. Mungkin saya potong ya. Karena zaman dulu itu teknologi ilmu kedokteran itu belum maju. Jadi dia melihat hasil onani itu kan seperti air susu. Nah, terus keputihan Mengental itu seperti keju.
Keputihan itu seperti keju, jadi bercampur lah begitu. Jadilah manusia begitu. Walah. Nah itu dia. Tapi kalau Islam jelas, ya walaupun teknologi belum maju, tapi karena yang berfirman di situ Allah, maka Allah tahu ciptaannya itu. Makanya dikatakan khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, alaq ini dari kata alakoh, yang artinya adalah lintah. Ternyata menurut embriologi modern sebelum manusia itu berbentuk janin, itu mirip lintah. Nah, namanya alakoh ini di dalam perut ibu kita, ya, seandainya perut wanita itu dibelah, dicari namanya alakoh, belum nampak oleh mata telanjang. Dia hanya bisa terlihat dengan menggunakan mikroskop. Padahal zaman Rasulullah belum ada mikroskop. Dari mana Rasulullah itu tahu bahwa manusia awalnya seperti lintah? Coba. Keren nggak Al-Quran? Masya Allah. Nabi sakti Muhammad nggak pernah belajar embriologi, tapi bisa menerangkan. Bahkan lebih jauh, maju lebih jauh daripada ilmuwan manapun. Itulah hebatnya Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan sifatnya itu kekal abadi gitu ya. Sehingga yang dihadapi ini berbagai macam tipe orang. Ketika yang dihadapi para penyair, Al-Quran tampil keindahan, makna-maknanya, syairnya itu begitu indah. Makanya Allah menantang kepada semua orang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisratim min mislih. Ini tantangan kepada orang pemuja-pemuja syair itu. Jika kamu ragu terhadap apa-apa yang aku turunkan kepada hambaku, maka buat satu surah saja yang semisal Al-Quran. Coba. Nggak ada yang mampu sampai sekarang kan. Nah ini tantangan keajaiban Al-Quran yang berbentuk itu. Jadi keajaiban itu tidak harus dipahami sebagaimana Musa membelah laut, sebagaimana Yesus menghidupkan orang mati. Keajaiban tidak harus seperti itu. Keajaiban itu sesuatu yang terjadi tanpa dipelajari. Contoh Musa tidak pernah belajar sihir, tapi dia mampu melakukan sesuatu yang mirip sihir, bahkan lebih hebat daripada sihir. Kenapa keajaiban Musa itu mirip sihir? Karena yang dihadapi Musa tukang-tukang sihir. Nah, kemudian Yesus. Kenapa ini Yesus keajaibannya kok penyembuhan dan sebagainya? Karena waktu itu orang lagi giat-giatnya belajar tentang pertabiban. Saat itu banyak orang yang sakit. Yesus tampil bisa mengobati orang padahal dia tidak pernah belajar ilmu pertabiban. Rasulullah yang dihadapi ini berbagai macam tipe, ada penyair, ada nanti ilmuwan. Maka Rasulullah tampil sebagai ilmuwan terbaik. Tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, tapi apa yang diutarakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu terbukti di zaman sekarang. Karena musuhnya para ilmuwan, sehingga ilmuwan banyak yang masuk Islam. Maurice Bucaille, Kate Moore, Dr. Sada siapa? Yang dari Thailand ini yang menemukan apa ini kulit merasakan sakit itu, ya kan? Padahal Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah membicarakan itu kan. Di neraka itu ketika kulit ganti dengan kulit yang baru supaya merasakan azab. Al-Quran sudah membicarakan itu. Itu hebatnya Al-Quran. Begitu. Monggo Aki yang lainnya. Oke, di sini ada advertising ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Bang advertising dari tadi keluar masuk. Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan Ustadz Sugih. Bedakah Roh Kudus sama Jibril menurut Ustadz Sugih? Syukron pencerahannya. Roh Kudus itu ya malaikat Jibril. Cuma diambil Kristen dijadikan Tuhan. Coba deh tanya sama orang Kristen di mana di dalam kitab perjanjian baru kalian yang berbahasa Yunani ada Roh Kudus. Mana? Roh Kudus itu diambil dari Islam. Ya. Roh Kudus itu malaikat Jibril. Itu sudah kita sudah sering kita bahas itu. Silakan Bang Kores, lanjut. Oke. Ya, jadi cek Al-Baqarah 97 sama An-Nahl 102 tuh. Jadi tahu silakan, di situ. silakan. Di hadis juga banyak malaikat Jibril.
yang ialah Roh Kudus. Itu banyak juga itu di hadits. Banyak. Oke, di sini ada yang baru naik, Gunagia. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Bang Gunagia. Iya, sama muslimnya biasa. Cuma ingin tahu aja, mungkin dari Bang Sugi atau yang lainnya punya data gitu ya, tentang yang diserupakan Yesus itu, ada nggak datanya gitu? Cuma nanya itu aja sih. Coba diulang sekali lagi. Siapa yang diserupakan Data. Yesus? Tapi ini jadi melenceng Otentik. dari tema Bang, karena Bahwa Al-Quran kita lagi memang bahas. benar bahwa yang diserupakan itu bukan Yesus gitu maksudnya. Mungkin dijawab nanti lain kali ya bang, karena Iya, temanya soalnya- temanya beda. Karena temanya kita lagi bahas masalah kehidupan sama ini ya, surga. Oh, Aku mau nanya. Nggak apa-apa dijawab aja, cuma nggak panjang. Nggak apa-apa, dijawab Oke, sedikit. silakan. Saya jawab Ya. sedikit. Jadi gini, Ya. di situ Allah itu tidak punya kepentingan siapa yang diserupakan, karena konteksnya di ayat itu Allah sedang membela nabinya bahwa nabinya itu tidak mati dan tidak dibunuh. Nah, saya umpamakan begini deh, saya punya keluarga di Jakarta, ya dikabarkan mobil yang dinaiki keluarga saya itu mengalami kecelakaan. Ternyata yang mengalami kecelakaan bukan saudara saya, tapi mobilnya sama seperti saudara saya. Apa perlu saya mencari mobil siapa sih itu yang kecelakaan itu? Tidak. Karena bagi saya yang penting keluarga saya selamat. Nggak mengalami kecelakaan. Mengenai siapa yang kecelakaan nggak open. Nggak urus, nggak penting itu gitu loh. Islam nggak punya kepentingan siapa yang diserupakan itu. Begitu Bang. Ya, kalau mau ditanya banyak sekali yang perlu dipertanyakan. Iya, Pak. penjabarannya panjang itu nanti Iya. saya kupaskan dari Iya, Bible itu bisa saya itu. Contoh nanti Siap. tanya lagi siapa tetangga Nabi Musa, siapa tetangga Nabi Isa. Pening kita kalau ditanyain tuh Bang. Waktu dia kecil Ya, tetangganya kalau- namanya siapa Contoh lagi. gini lah Kalau saya sih simpel aja. Bang Julius, bentar. Kalau kita tanya siapa yang nyunat Yesus? Nah, itu juga Nggak bingung tahu, sama berarti kita. Yesus nggak disunat gitu. Siapa yang diserupakan nggak tahu, berarti Nabi Isa nggak disalib gitu ya. Oke, kita balik pertanyaan yang sama, siapa yang nyunat Yesus? Nggak tahu, berarti Yesus nggak disunat. Selesai kan? iya siap, ya, benar. Iya kan? Benar. Nah, iya. Kalau alasannya siapa yang tidak kita ketahui itu membatalkan, berarti ketika Yesus disunat, kita tanya siapa yang menyunat Yesus, dia nggak tahu, berarti Yesus nggak disunat. Selesai. Siap. Siapa nama 3 orang majusi yang datang kepada Yesus? Nggak tahu. Wah, batal Yesus. Batal, semua Kristen, batal kalau begitu batal. caranya. Yesus itu pernah bilang, Jadi- ya, sebab seperti jadi apa Yunus, ya? Kristen ini jangan selalu kita turutin, tapi jawablah yang bisa terima nalar mereka gitu loh. Itu aja masih muter-muter dia. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk menghadapi mereka itu. Kalau bisa Apa lebih nama singkat, kampung lebih cepat. di mana keledai itu diambil oleh Yesus? Nggak tahu. Wah, batal Mesiasnya. Batal. Siapa pemilik nama ini? Siapa pemilik keledai tersebut? Apa jenis keledai yang diambil Yesus? Nggak tahu. Batal. Bukan keledai berarti yang diambil. Nah, gitu. Oke, ini ada yang ini ya, salah satu pertanyaan yang pernah ditanyakan juga. Aku mau nanya nih, mumpung ada Ustadz Sugi ya. Jadi ada yang nanya gini Ustadz Sugi, kalau di surga Islam nanti ya, kita sudah di surga gitu kan, misalnya aku pengen ketokin kepala si Kores gitu, misalnya kami ketemu di surga, bisa nggak aku ketokin Enggak, kepala? saya tanya Bang Juli ini dendam amat sama Bang Kores ya. Enggak, aku Dan tadi- contohnya Kores. Nggak tahu ini aneh banget Julius dari tadi Dari nih. tadi Kores terus yang jadi Enggak. sasaran. Enggak contoh, kalau enggak siapa gitu. Kalau aku bilang Pak Vivo nanti merajuk lagi. Waktu itu aku bilang contoh Pak Vivo ya. Begitu aku bilang contoh Pak Vivo ngamuk dia. Contoh pun udah nggak boleh. Lanjut. Ya jadi kalau di surga tuh bisa nggak gitu? Misalnya saya mau ketokin kepala Kores gitu. nggak bisa bang. Nggak boleh, di sana sudah tidak ada perbuatan Soalnya zalim. di surga kan udah nggak ada rasa iri, dengki dan lain sebagainya, ada bahagia semua. Nggak ada. Dan nanti di surga itu ada sebuah pintu kecil ya, pintu kecil yang kita bisa ngeliat neraka. Jadi penduduk surga itu karena bisa ngeliat dan orang-orang di neraka itu melihat siksaannya tambah pedih karena dia melihat nikmatnya surga luar biasa begitu. Iya. Itu psikologi sih. Bahkan bisa berinteraksi.
Ya, bisa ini nanti mamanya ada penghujat yang nggak mau tobat ya. Kita Masuk menyaksikan neraka. itu. Kita bisa ngece itu dari surga Iya, itu. Wah, lu bisa gua ngece, bilangin kan dari dulu kan, gua betul. bilangin lu. Sekarang di sini Bisa. kan syukurin, bisa diketawain Bang dari surga itu. Insya Allah gitu. Jadi kayaknya nggak ke Kores sih, tapi ke orang-orang penghujat yang nggak bertobat, yang sampai mati dia tetap menghujat dan dia tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu sih. Oke, nggak bisa ya artinya. Oke, Nggak bisa. soalnya tuh bukan aku yang nanya, banyak teman-teman yang waktu itu lucu-lucuan lah mereka menanyakan hal itu. Oke, mungkin dari pihak Kristen ada yang mau naik gitu biar kita dengarkan ya pendapat teman-teman gitu. Di sini kita cuma saling diskusi dan kita tidak memaksakan ya pendapat kita tuh harus diterima oleh saudara-saudara kita yang lain. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan, mungkin Bang Teguh. Saya kadang-kadang bingung lihat teman-teman Kristen ini. Tadi ini ya, bisa dilihat dari komen-komen gitu. Tiba-tiba langsung ngamuk-ngamuk gitu. Aneh sih. Ya ini ada yang baru naik. Ah udahlah malas lah Ustadz Unggul yang baru naik rupanya. Assalamualaikum Ustadz Unggul. Ini hostnya memang tidak bermutu nih. Gua rasa hostnya perlu diturunin nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali buat host Bang Vincent, Mai Penatua, Gurunda Sugi, Bang Teguh Muslim. Ya. Oh, Muslim semua nih. pertanyaannya di bawah kok, Bang Muslim, apa perbedaannya iman Kristen dengan Islam? Gue pikir makanya kok aneh Teguh kok ditanyain itu ya. Bang Teguh dari Aceh ta? Kalau pertanyaannya apa bedanya iman Muslim sama Kristen? Kristen itu bukan orang beriman. Karena yang namanya beriman itu percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 1, Al-Baqarah ayat 2. Ayat berapa? 6 ya. Inaladina kafar, inaladina amanu. Inaladina amanu bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun itu tadi. Jadi kita percaya kepada yang gaib. Nah, sementara Kristen ini nggak percaya dia. Dia mau percaya kalau Tuhan itu nongol di matanya, nampak. Itu bukan iman. Iman itu percaya kepada yang tidak nampak. Kalau sudah nampak Tuhan wujud di depan kita, itu bukan iman lagi. Gitu loh. Kristen tidak bisa dibilang beriman. Seandainya Yesus benar-benar Yesus turun sekarang, atau orang-orang Kristen sekarang ini hidup di zaman Yesus, gimana pertanyaan orang Kristen zaman sekarang kepada Yesus? Misalnya bertanya tentang ketuhanan. Iya, Ustaz. Iya betul, misalnya semua orang Kristen yang ada dengan segala denominasinya, mereka ngumpul nih satu lapangan di zaman Yesus gitu kan. Nah, mereka bertanyanya gimana nih? Tunjukkan Tuhan kepadaku. Enggak, kalau Misalnya saya sih begitu beda. kan. Ustaz. Terus jawab Yesus gimana, Guru Nasuki? Ya Yesus jangan menyebut siapapun Tuhan di bumi karena Tuhanmu hanya satu di surga. Tunjuk terus seperti apa wujudnya? Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Coba. Itu. Tapi Pertanyaan kalau seumpamanya Kristen mereka, kepada Muslim. gue nggak mau tahu. Pokoknya engkau harus menjadi Tuhan. Pokoknya engkau harus menjadi Tuhan. Lalu jawab Yesus, lu sotoy Nyalah banget. engkau dari hadapanku, Bukan hai gitu, para pembuat bukan gitu, kejahatan. Guru Nasuki. Kata Yesus, lu orang-orang sotoy, so tahu banget lo. Mama gua aja nggak pernah nyembah gue jadi Tuhan. Lu lagi nyembah gue jadi Tuhan. Ya kalau yang ditanya keluarganya malah aneh lagi gitu. Apakah Yesus itu Tuhan? Menurut kaum keluarganya Yesus gila. Markus 3 ayat 21. Gimana tuh? Kalau saya tanyanya gini, Ustaz. Tatonya coba boleh lihat nggak di paha? Tuhan segala Tuhan. Kalau yang ada tatonya asli. Ya ini ada yang ini ya. Ada yang dari tadi marah banget gitu dengan Nabi Muhammad ya.
Saya juga bingung gitu, entah salah apa Nabi Muhammad Nggak tahu. dengan teman-teman ini. Oh itu ya yang akunnya Mamat penikmat anak kecil itu ya. Ya itu Mamat itu bapaknya kali kalau Mamat. Naikin Mamat Bang. dia. Kalau berani dia di atas. Wahyu Oke, Bang Teguh, aku 19:16 kan. turunin Bang Teguh bentar ya, Bang. Aku sambil undang-undang teman-teman Kristen ya. Apa? Oke, Ya, tadi di jamba nggak ada yang mau naik. Coba kita tes jamba lagi ya. Oke. Kalau makasih, Bang. kalau penuh nggak bisa jamba soalnya. Oke, kita tes jamba dulu. Ada Bang Firman ya di bawah. Kalau mau naik silakan Bang Firman. Tapi Bang Firman ini teman Kristen yang sangat ramah ya. Oke, terus ada beberapa orang lagi ditawarin naik, nggak ada yang mau. Si Mamat tuh nggak bisa dijambak kok. Nggak ada dia di bawah untuk dijambak. Kalau dia udah aku jambak gitu. Masalahnya nggak mau gitu, sama aja kan. Ya kadang-kadang aku bingung gitu, orang nih kok apa ya, tendensi kebenciannya tuh besar banget gitu. Ya karena gini. Kayak muslim-muslim tuh pasti masih pada gak nyadar. Ya itu Kristen tuh begitu. Kristen tuh begitu. Ya kronologinya kan jelas. Pertama, mereka dari keturunan-keturunan pengkhianat bangsa. Londo-londo ireng. Itu satu. Tentu mereka sangat benci dengan Islam dong. Karena di ajaran Belanda seperti apa, menganggap orang Islam ekstremis dan sebagainya. Itu satu. Kedua, diulang lagi. Ya, PKI, mantan PKI itu kemana larinya? Coba dicek itu sejarahnya. Tapi kan dia Itu PKI Kristen. bapaknya, anaknya kan enggak. Iya kan tetap diajari sama bapaknya. Jadi yang ex PKI ini kan larinya ke Kristen. Sebelum tahun 65 Kristen itu sekitar 5%. Tapi setelah masa pra PKI itu jadi 9%. Jadi ex PKI itu ke Kristen. Wajar kalau mereka itu benci dengan Islam karena mereka ini keturunan ex PKI itu. Gitu loh. Kemudian ditambah lagi sekarang media. Ya kan, media itu kan selalu menyudutkan Islam. Nah, ini korban sebenarnya mereka itu. Oke, yang ada malah Luga Hon pula, tapi aku nggak tahu ini Luga asli atau KW. Bisa jadi asli karena akun dia juga banyak ya. Jangan kok, pusing tadi dari Males kalau Luga pokoknya nggak Bang ada ilmunya Satria. dia. Nggak ada gunanya. Dia- ngapain. Dia habis ditemuin sama pengusaha kaya karena dia kan karismatik. Dia ditemuin sama orang yang punya uang 700 T. Ini proposalnya mau di ACC katanya, mau Injil besar-besaran ini. Akhir zaman katanya. Manusia paling halu. Terus saya bilang gini, Bro Luga, kalau 700 T itu dibeliin dawet, kira-kira Pulau Jawa ini banjir dawet nggak? Saya bilang gitu. Oh, jangankan dunia katanya, satu bumi katanya banjir dawet katanya kalau 700 T katanya gitu. Siapa yang punya uang cash 700 T ya? Ya itu Luga aku ke Injilnya sampai diem tadi loh di tempatnya siapa tuh? Angel Kristen. Gak lihat Terkaya hidupnya aja perlakuan nggak punya temen lu sama lu, gue bilang gitu. Lihat Nah, ini yang mau kakek ini denger lu sambut nggak dulu, ada di kakek- Kristen. Kakek Sugiono disambut dulu, siapa ini kakek Sugiono ini? Iya, ini lebih keren nih. Selamat malam kakek Sugiono. Malam-malam, takut saya orang pintar semua. Waduh, loh. Alah. Tapi dia mohon. Mungkin nggak ya? Bingung saya. Oke lah, kita naikkan pelawak aja. Halo. Halo Yubi. Iya. Nah, kebetulan Assalamualaikum nih, Bang Alayubi. Dia lagi pusing. Tadi dia dapat narasumber, tapi narasumbernya hilang. Al-Ayubi, lu udah tahu belum ada orang pakai nama Al-Ayubi juga? Gue dengerin tapi kok suaranya beda malu. Tapi Oh iya, itu namanya sama Al-Ayubi. sebelum Bang Ayubi masuk ke TikTok itu ada itu. Tapi sekarang tak nggak ada lagi, udah lama. Oh gitu. Tapi Ada. tapi bukan begini ya, bukan aneh-aneh ya. Bukan. Oke, siap-siap. Dari Aceh itu Berarti Bang Al-Ayubi. yang itu diserupakan yang ini nih. Ini Ah ya KW-nya betul. nih berarti Ini nih. KW-nya ini. Kick aja Bang Jul. Ini KW-nya nih, kick aja. Nggak, dia lagi sedih dia. Tadi dia dapat narasumber yang kenal dengan Saifuddin, tapi narasumbernya hilang.
Coba aku tanya dulu gimana. Sudah tayang, Jul. Sudah. Oh, udah tayang? Pokok nggak undang. Katanya Saifuddin Ibrahim itu dulu menggelapkan motor Honda Grand tahun 94 katanya. Udah tayang ya? Aduh. Bukan Sudah itu tayang. aja. Dia menggelapkan dana Al-Quran juga. Saifuddin itu dia ngomong sendiri. Ya baru pemanasan nih, Abang Ustadku. Baru pemanasan. Kalau Saifuddin Ibrahim ya masih koar-koar, ya terpaksa kita telusuri satu persatu orang yang disebutkan oleh si narasumber tadi gitu. Biar si Sudrun itu sadar gitu loh. Sudrun Dia masih ada ngakuin Sudrun. sendiri kok. Waktu di Islam dia suka nipu, suka mempermainkan uang. Ngaku sendiri itu Saifuddin itu. Yang lari ke Amerika itu kan Sudrun Ahina. Oh, oke. Kalau mau tahu Saifuddin nanya ke Alayubi aja, dia 24 jam mantau terus soalnya. Gue gara-gara My Penatua ya, gue dimaki-maki orang di kick. Masalahnya gue sebut gini, enggak, Yesus itu tidak membawa agama. Jadi Kristen dikenal nggak sama Yesus? Ya dikenal, tunjuk satu ayat, Yesus menyelamatkan Kristen. Bukan begitu, kau nggak paham Alkitab, dia bilang gitu kan. Oke, terus Kristen itu gimana? Munculnya benar nggak di Antioquia? Betul. Berarti bukan dibuat oleh Yesus, bukan. Langsung gue di-kick nih gara-gara My Penatua nih, bilang Kristen ormas karena bukan dari Yesus. Malah dipakai stat endun nih. Ya gimana Iya kan? dong? Pokoknya Kan kalau bukan tadinya- agama ya ormas, terima aja. Iya, Itu yang tapi ngamuk Billy, gara-gara- Peter gara-gara ngamuk itu gitu. gue di-kick. Salam Organisasi. Yesuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi, John kan Kristen itu ormas. iya. Organisasi Siapa yang bilang masyarakat kemarin? Antioquia. Ya kemarin siapa yang bilang tuh ya? Aku sering dengar juga itu. John Wah. Peter lah. Itu yang pertama bilang tuh si Biang Keroknya Selamat Raharjo. Enggak, awalnya John Tritung Peter. duluan. Iya, Tritung pernah bilang Awalnya juga John sih. Peter yang ngomong. Oh, nggak tahu. Waktu itu di grupnya di lama itu udah beberapa bulan yang lalu di grupnya. Soalnya si Bang Peter Omar. pernah pas lagi dialog, Peter keceplosan ngomong Kristen bukan agama. Aku tekan terus dulu situ tuh. Oke ya, Kristen bukan agama ya. Bukan ya, disebut lagi dong. Iya, memang Kristen bukan agama. Oke, kalau bukan agama berarti ormas. Yang lu imani itu ormas berarti lu. Itu ormas Peter tertua siapa, di bumi Mike di Peter? dunia. Peter siapa? John Peter. John Peter. Siagian itu. John Peter emang suka oleng tuh. Dia aja bilang Lukas itu kitab yang tidak bisa dipercaya katanya karena hasil ngumpulin dari cerita-cerita rakyat. Oleng gua rasa tuh anak. Cerita rakyat. Rakyat siapa? Rakyat Pilatus. Enggak, di pembukaan Lukas kan gitu hasil mengumpulkan dari Penyelidikan. cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Tunggu lo. Aku turunin dulu ya Bang Alayubi ya, sambil aku coba jambak-jambak dulu yang bisa dijambak. Iya, kalau ada Oten mau naik silakan aja, gue diturunin juga nggak apa-apa Bang Jul. Ini udah terlalu Kemarin banyak padahal aku di atas. seru-seru loh. Kemarin sebelum si Acung itu mau syahadat ya, itu ada 5 orang Kristen. Ya, semua Kristen itu, yang antri pun semua Kristen. Ini kok tiba-tiba hilang semua? Yang ada saya itu ya. Iya kemarin baru aja. Itu sebelum syahadat itu semua Kristen. Habis itu kan kuturunin semua jadinya gara-gara diminta disterilkan karena mau syahadat. Pada kemana ya? Padahal kemarin seru loh ngobrolnya. Ngobrolnya masih istilahnya ya nggak ada yang ngotot-ngotot lah. Ini Nanjar pun sendirian nih. Itu penghujat di bawah di mute aja Bang Jul, disuruh naik nggak mau, cuma dia enak aja berak-berak Iya, di sini. iya anu Di aja, mute aja diblokir itu. aja. Kalau tidak menghujat boleh. Itu udah jelas menghujat. Udah lah, aku keliling-keliling dulu ya, Laya. Nanti kesini lagi, balik lagi. Oke. Setit villa. Oke, Penatua. Lapar nih, belum makan tritung. Harus makan rohani dulu aku.
Siap. Saya mau gerak. masuk ke Assalamualaikum. Ustaz Nandan nih yang satu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku ini. Oke, ini ada yang lebih ngeri nih, Mandau Terbang bah namanya. Ya, assalamualaikum. Selamat malam Bang Mandau Terbang dan Bang Kafits. Mana kok belum ada di saya nih? Oh ini baru naik ya.